الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا يجليها يجليها لوقتها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به
فلما فقالت أثقلت حملا فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا فلما أثقلت دعوا ربهما لئن لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء جعل له شركاء فيما آتاهما جعل له فتعالى الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول على رسول Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga semua ayat yang kita baca tadi Allah resapkan ke dalam jiwa kita, menjadi cahaya dalam rohani kita masing-masing, dan menggerakkan tangan dan kaki kita untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi. Surat ini turun di Mekah, disebut surat Makkiyah, jumlah ayatnya 206. Tadi kita sudah baca sampai ayat 190. Terakhir, seperti pembahasan kita di awal, kita sudah membaca sampai 185 yang berkaitan dengan pertanyaan Tuhan tentang kalau bukan Al-Quran, kitab suci dari Allah, maka berita mana lagi, buku mana lagi, ajaran mana lagi yang kita mau gunakan. Allah SWT berfirman di ayat yang ke-185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Apakah mereka belum memperhatikan atau tidak memperhatikan fi malakutis samawati wal ardh, kepada kerajaan langit dan bumi. Namanya kerajaan itu bukan hanya melihat bulannya saja, bukan hanya melihat mataharinya saja, tetapi bahwa semuanya itu membentuk tatanan, order yang sangat teratur, tidak berbenturan satu sama lain. Jadi namanya kerajaan. Kerajaan itu adalah keteraturan. Fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apa saja yang Allah ciptakan. Jadi semua yang Allah ciptakan itu punya keteraturan sampai yang paling kecil. Sering kita jadikan contoh atom. Atom sendiri adalah keteraturan. Ada
elektron yang bergerak terus-menerus dengan kecepatan tinggi mengitari inti atomnya, protonnya. Begitulah seterusnya. Wan asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Boleh jadi masa kita sudah dekat. Kata masa kita di sini bisa masa pribadi kita. Kita sebagai manusia sudah dekat. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebentar, esok, lusa. Bisa juga bermakna bahwa alam semesta ini umurnya sudah sangat dekat kepada kiamatnya. Bisa juga bahwa janji Allah pada kehidupan manusia di akhir zaman sudah dekat tiba, di mana kejahatan akan hancur dan kebenaran akan muncul sebagai cahaya. Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka hadis yang mana lagi? Ataukah kitab suci mana lagi? Berita mana lagi? Ajaran mana lagi yang manusia mau percaya setelah berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah maha sempurna, otomatis hadisnya, ajarannya, kitab sucinya juga adalah sempurna, dan karenanya paling tepat untuk manusia iman. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Man yudlilillah fala hadiyalahu. Jadi tadi di atas Allah berbicara tentang fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka kitab suci, ajaran mana lagi selain daripada Al-Quran yang manusia ingin gunakan, ingin imani. Apa sebabnya? Karena ajaran-ajaran lain itu mengandung cacat, mengandung kekurangan-kekurangan. Kenapa? Karena pasti dibuat oleh manusia yang penuh banyak kekurangan. Sedangkan ajaran dari Allah datang dari zat yang maha sempurna. Maka oleh sebab itulah kalau kita tidak menggunakan Al-Quran, ya kita tidak bisa mendapatkan petunjuk secara sempurna. Maka ayatnya mengatakan, man yudlilillah. Siapa yang Allah biarkan kesesatannya, fala hadiyalah. Jadi kata-kata yang sesat di sini Allah sesatkan. Jadi kata-kata Allah sesatkan di sini adalah kelanjutan daripada ayat 185 di atas. Jadi kelanjutan daripada ayat 185. Jadi apabila kita tidak menggunakan berita, ajaran, kitab suci yang datang dari Allah, ya peluang besar untuk tersesat itu besar. Dan kalau kita tersesat, biasanya semakin jauh, semakin susah untuk keluar dari ketersesatan itu. Seperti orang yang masuk ke dalam hutan yang gelap gulita. Hutannya tebal, hutannya rimbun, hutannya rimba raya. Di dalamnya hampir tidak ada matahari yang sampai ke tanah karena pohonnya besar-besar. Lalu kemudian kita masuk di dalamnya dan tersesat, biasanya semakin masuk kita, semakin susah untuk keluar. Semakin kehilangan kita pedoman kemana arahnya. Begitulah juga dengan kehidupan ini. Kehidupan kita ini lebih rimbun daripada belantara, daripada hutan belantara. Itulah sebabnya kalau di hutan belantara jarang kita dengarkan ada orang yang tersesat. Dan kalau tersesat di hutan belum tentu juga misalnya tidak bisa ditemukan. Tetapi kalau tersesat dalam kehidupan banyak sekali. Buktinya banyak orang yang bunuh diri, banyak orang tiba-tiba jiwanya mengalami kekerasan, membahayakan nyawa orang lain, bahkan orang dekatnya. Itu sebabnya karena tersesat. Mereka masuk di dalam belantara kehidupan yang tidak ada cahayanya. Nah, siapa yang Allah biarkan seperti itu, fala hadiyalahu, maka tidak ada lagi pemberi hidayah baginya. Tidak ada lagi hadi. Hadi itu pemberi hidayah. Tidak ada lagi petunjuk, tidak ada lagi pedoman, tidak ada lagi pandu. Lagi. Siapa saja yang Allah biarkan sesat, fala hadiyalahu. Tentu kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Bagaimana kalau seandainya kita di sini, lalu kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita?
karena kematian datang kepada kita itu selalu tak terduga. Jadi selalu tak terduga. Ya. Orang bisa bercengkrama, bercanda dengan keluarganya, tiba-tiba terjadi banjir besar seperti yang terjadi di Spanyol tempo hari, Valencia, 200-an orang kemudian meninggal dan yang hilang. Jadi ini semuanya menjelaskan betapa cepatnya kematian itu datang. Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur masih mungkin berharap besok bisa akan membajak sawahnya, bisa mengantarkan anak-anaknya sekolah, tetapi tiba-tiba gunung di sekitarnya meletus, ada beberapa orang yang meninggal di antara mereka. Begitulah yang disebut dengan kehidupan. Oleh sebab itulah kita selalu harus waspada. Kita harus selalu awas. Jangan kita masuk dalam kategori ini. May yudlilillah. Siapa yang Allah biarkan kesesatannya, fala hadiyalahu. Tidak ada lagi hadi, tidak ada pemberi hidayah baginya. Walaupun yang bersangkutan anak Nabi, orang tuanya, ayahnya adalah Nabi, tetap tidak akan bisa memberikan petunjuk. Kalau yudlillah, Allah biarkan kesesatannya. Ini terbukti pada anaknya Nabi Nuh. Walaupun dia suaminya adalah seorang pemberi petunjuk, Nabi, tetapi kalau dia bersangkutan sudah dibiarkan kesesatannya, fala hadiyalahu. Itu terjadi pada kasus Nabi, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Walaupun istrinya adalah seorang bisa memberikan hadi, memberikan petunjuk kepada kebenaran kepadanya, tapi siapa yang biarkan kesesatannya, fala hadiyalahu. Itu terjadi pada istrinya Fir'aun, terjadi pada Fir'aun. Istrinya yang dicintainya tidak bisa memberikan pengaruh kepada dirinya. Kenapa? Karena yudlilillah, Allah biarkan kesesatannya. Wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, orang yang lepas daripada petunjuk Allah, hadinya Allah, maka wa yadharhum, Allah membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun. Kata-kata tughyan ini dari kata togo, egonya. Jadi Allah biarkan mereka di dalam egonya, merasa bahwa dirinya lah dan sesamanya manusia adalah makhluk Superman, manusia super. Sehingga kemudian bisa mencari solusi sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Dia merasa tidak butuh Tuhan lagi. Maka apa kata Allah? Fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka dalam egonya tadi, ya'mahun, terombang-ambing. Jadi siapa yang dikuasai egonya, kita artikan egonya, tughyan karena togo. Siapa yang dikuasai oleh egonya, akunya, maka kemudian yang bersangkutan hidupnya terombang-ambing. Hidupnya tidak jelas, seperti perahu yang ada di tengah lautan. Fi tughyanihim ya'mahun. Ayat-ayat seperti ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Kata-kata fi tughyanihim ya'mahun menjelaskan kondisi, keadaan jiwa, psikologi manusia apabila dikuasai oleh egonya, dikuasai oleh keakuannya, dan menutupi cahaya fitrahnya. Kita lihat beberapa kali Allah berfirman berkenaan dengan ini. Kita mulai daripada Al-Mu'minun, surat 23 ayat 23. Allah berfirman, wa innaka, dan sungguhnya kamu Muhammad, la tada'uhum, benar-benar bisa mengajak, menyeru mereka, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi datang diberikan otoritas karena memang Nabi memiliki kemampuan untuk itu, karena dirinya sendiri sudah berada pada jalan yang lurus, benar-benar dalamnya lam taukid. Di sini inna, sesungguhnya. Sungguhnya engkau benar-benar tada'uhum, mampu mengajak manusia ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa innal ladzina la yu'minuna, tetapi bagi mereka yang tidak mengimani jalan lurus, salah satu tandanya tidak mengimani akhirat ini. La yu'mina bil akhirati. Maka wa innal ladzina la yu'mina bil akhirat, maka sungguhnya orang-orang yang tidak mengimani akhirat, ini menunjukkan bahwa tanda kita berada pada jalan yang lurus adalah semakin tebal kepercayaan kita tentang akhirat. Semakin kita merindukan akhirat dan kita semakin takut akan keadaan di sana. Maka lahirlah namanya raja dan khauf. Apa itu raja? Berharap sekali akan sukses nanti di akhirat, tapi khauf, takut sekali jangan-jangan nanti di akhirat bernasib seperti orang-orang yang durhaka kepada Allah.
Wa innal ladzina la yu'minu bil akhirati anis syurat. Jadi artinya dia tidak percaya kepada akhirat karena dia juga tidak beriman kepada akhirat. Maka lana kibun. Maka siapa yang tidak beriman kepada hari akhirat berarti juga telah tergelincir dari jalan yang lurus, dan itu artinya yang bersangkutan lana kibun, benar-benar telah menyimpang, telah membelok, telah mengalami deviasi, devian, sudah menjadi devian, sudah menyimpang. Orang menjadi menyimpang dari garis lurus, dari jalan lurus. Ya. Jadi jelas ini, la yu'minu bil akhirah, yang tidak beriman kepada hari akhirat, anisrat, berarti juga hakikatnya tidak beriman kepada jalan yang lurus, atau tidak berada pada jalan yang lurus. Nabi tadi adalah ini, la tada'uhum ila siratin mustaqim, wa innal ladzina la yu'minu bil akhirah, dan syarat untuk orang mengikuti jalan lurus adalah beriman kepada hari akhirat. Maka begitu la yu'minu bil akhirah, maka mereka juga keluar dari jalan yang lurus, menyimpang dari jalan yang lurus. Anis syuratil anakibun, benar-benar menyimpang, membelok dari jalan lurus. Maka ayat terakhirnya, walau rahimnahum, dan seandainya kami memberikan kasih sayang kepada mereka. Wa kasyafna ma bihim min durin, dan kami angkat mudarat yang ada pada mereka. Mudarat hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang membuat derita datang. Mudarat itu kita artikan derita. Seandainya kami memberikan kasih sayang atau merahmati mereka, mengasihi mereka, dan kami hilangkan, kasyafna, kami gulung, kami hilangkan, kami angkat berbagai macam kemudaratan yang menimpa mereka. Tetapi kalau tidak beriman kepada hari akhirat, kata Allah, lalaju fi tughyanihim ya'mahun. Sama tadi. Jadi walaupun kami akan mengasihi mereka, kami mengangkat mudarat mereka, selama mereka tidak beriman kepada akhirat, berarti apa kata Allah? Lalaju, mereka akan terus-menerus fi tughyanihim ya'mahun. Mereka akan terus-menerus terombang-ambing di dalam kuasa egonya, di dalam kooptasi egonya, di dalam pengaruh egonya. Ego kita itu adalah juga seperti minuman keras, seperti narkoba. Dia juga edik juga, membuat kita suka terus. Ya, tughyanihim ya'mahun. Mana buktinya? Buktinya banyak orang suka sekali menceritakan dirinya. Di mana-mana kita lihat banyak orang suka menceritakan dirinya. Ya, seakan-akan dia puas kalau dia telah menceritakan dirinya. Yang disebut menceritakan dirinya di sini kelebihannya, kemampuannya, ini dan itunya. Nah, orang-orang seperti itu apa kata Allah? Lalaju, mereka terus-menerus fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terus-menerus terombang-ambing di dalam penguasaan ego atas dirinya. Ayat yang mirip kita temukan dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 11. Allah berfirman, walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum. Seandainya Allah mempercepat kepada manusia asyar, keburukan, akibat daripada kejahatannya. Seandainya Allah istijalahum, mempercepat keburukan mereka, istijalahum bi khair, sebagaimana Allah mempercepat kebaikan mereka, atau sebagaimana mereka selalu ingin disegerakan kebaikan mereka. Kan kalau kebaikan kita selalu ingin disegerakan. Makanya kalau kita dijanji kebaikan, orang pasti ngantri. Jadi kalau kita janji jam 19.30 waktu Jakarta akan ada pembagian uang 100.000 rupiah satu amplop. Wah, bisa ribuan orang datang sejak dari pagi tadi. Apa sebabnya? Karena menurut mereka adalah baik, khair, dapat uang. Seandainya kejahatan manusia atau efek dampak hukuman atas kejahatan manusia itu dipercepat, sebagaimana manusia ingin dipercepat kebaikannya, laqudiya ilaihim ajaluhum. Niscaya Allah telah putuskan kepada mereka ajal mereka, masa mereka. Artinya sudah tamatlah riwayat manusia ini. Sudah habislah manusia ini
binasakan oleh perbuatan jahatnya. Karena kita manusia, selain daripada manusia suci, tidak luput dari kejahatan-kejahatan besar ataupun kecil. Fanadarul ladina la yarjuna liqa'ana. Fanadarul ladina, maka kami biarkan artinya tidak langsung diberikan hukuman, tidak diberikan keputusan atas kejahatan mereka. Allah biarkan mereka. Fanadarul ladina la yarjuna liqa'ana. Kami biarkan mereka. Siapa mereka di sini? Alladzina la yarjuna liqa'ana. Yaitu orang-orang yang tidak pernah berharap, tidak pernah merindukan, tidak pernah roja, tidak pernah berharap yarjuna liqa'ana untuk berjumpa dengan kami. Artinya apa? Tidak punya kerinduan, tidak punya keinginan yang tinggi untuk berjumpa dengan Allah. Orang-orang seperti itu kata Allah fi tughyanihim ya'mahun. Sama. Jadi orang-orang tidak punya keinginan, tidak punya ghirah, tidak punya semangat, tidak punya spirit untuk merindukan Tuhannya, maka kata Allah fi tughyanihim ya'mahun. Orang seperti itu terombang-ambing dalam kesesatannya, dalam penguasaan egonya. Jadi dua ayat ini menjelaskan kepada kita apa sebabnya manusia menderita batin, mengalami stres, depresi, gampang marah, bisa tiba-tiba mencekik lehernya orang dan membunuhnya. Ada seorang suami dalam keadaan istrinya menyanyi, tiba-tiba ditusuk dari belakang, itu dalam keadaan live streaming. Bisa terjadi seperti itu. Apa sebabnya? Fi tughyanihim ya'mahun. Mereka itu adalah terombang-ambing. Mereka itu adalah bingung di dalam penguasaan egonya. Mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Mereka tidak bisa menemukan way out dari hidupnya, dari masalahnya. Mereka tidak bisa menemukan solusi atas apa yang mereka hadapi. Fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing di dalam togoknya, di dalam egonya. Satu lagi yang mirip dengan surat Al-Baqarah ini. Kita baca sejak awal membaca Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 214-215. Wa idza laqul ladina. Ini 2:14 ya, 2 surat 2 ayatnya 14. Tugiannya nanti di bawah ini di sini ayat 15 ini. Kita baca dulu dari atas. Wa idza laqul ladina amanu, orang-orang yang munafik itu apabila berjumpa dengan orang beriman, wa idza laqul ladina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Jadi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Jadi kalau berjumpa dengan orang beriman mengaku beriman, kayak bunglon, tergantung lingkungannya. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika kembali kepada teman-teman mereka yang sama-sama terkuasai oleh hawa nafsunya atau kesyaitan, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami tetap bersama kalian. Kepada siapa berkata begitu? Kepada teman-teman syaitannya mereka. Inna ma'akum, kami bersama dengan kalian. Innama nahnu mustahziun. Kami tadi berjumpa dengan orang beriman hanya memperolok-olokkan saja. Kami hanya bercanda, bermain-main saja. Nahnu mustahziun, kami hanya memperolok-olokkan mereka saja. Apa kata Allah? Orang yang berpikir akan bisa memperolokkan orang benar, Allahu yastazi'u bihim. Allah lah yang membiarkan mereka terolok-olok. Allah lah yang memperolok-olok mereka, membiarkan mereka sudah apa terolok-olok. Mereka berada dalam tughyanihim ya'mahun. Jadi Allah yastazi'u bihim, Allah lah yang memperolokkan mereka. Caranya gimana? Wa yamuddum, Allah membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun. Jadi caranya Allah memperolok manusia adalah dengan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam keangkuhannya, di dalam kesesatannya, di dalam penguasaan egonya. Jadi inilah jemaah sekalian ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran berbicara tentang psikologi, ya, dan menjelaskan bahwa sebetulnya penyakit manusia paling besar adalah togo atau kejamannya tughyan. Togo atau tughyan untuk jamaknya. Jadi togo, kalau satu orang innahu togo, Fir'aun innahu togo. Kalau dia banyak tughyan. Ya. Togo itu adalah angkuh, arogan, dikuasai egonya. Ya. Nah, jadi inilah beberapa ayat yang berkaitan tadi dengan yang kita baca di ayat 186. Jadi Allah mengatakan
Mayudlilillah fala hadiyalahu wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Siapa yang Allah biarkan kesesatannya, maka tidak ada lagi yang sanggup berikan petunjuk kepadanya. Dan Allah biarkan mereka fi tughyanihim, dalam keangkuhannya, dalam egonya, ya'mahun, mereka terombang-ambing. Mereka tetap bingung, mereka tidak tahu jalan dan solusi kehidupan. Kalau kita bayangkan matahari lebih mengerikan daripada apa namanya gunung berapi ini. Ya, lebih mengerikan karena matahari itu kan semuanya bulat adalah seperti ini, loncat-loncat ke atas. Nah, kalau suatu saat terjadi kiamat, maka semuanya bertabrakan dan sangat mungkin terjadi ledakan-ledakan seperti ini. Maka Allah berfirman seperti ini. Yas'alunaka anis-sa'ah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang as-sa'ah. Kita artikan as-sa'ah di sini bisa bermakna secara pribadi. Mereka bertanya kepadamu tentang kematian itu kapan datangnya. Kapan datangnya kematian? Bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga secara umum, yaitu kiamat. Kapan datangnya hari kiamat itu? Kapan datangnya hari kebangkitan itu? Kapan datangnya seluruh makhluk ini akan binasa dan kita akan pindah kepada alam berikutnya semuanya, yaitu alam kebangkitan, yang disebut terkadang dengan mahsyar, tempat berkumpul. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kaknya Nabi Muhammad. Jadi kaknya di sini adalah Nabi Muhammad, ya. Mereka bertanya kepada Muhammad, anis-sa'ah, tentang kapan datangnya. As-sa'ah itu waktu. Ayyana mursaha, kapan datangnya, kapan kejadiannya. Ayyana, kapan gerangan, mursaha, terjadinya itu. Kapan terjadinya kiamat. Yang ditanyakan adalah kapan terjadinya kiamat itu. Ayyana mursaha. Qul, katakanlah, jawablah Muhammad, innama, bahwasanya, ilmuha inda rabbi. Ilmunya, pengetahuannya tentang kapannya, ayyananya, tentang kapannya, itu ilmunya inda rabbi, ada di sisi Tuhanku. Menunjukkan bahwa sebelum kejadian sudah ada di ilmunya Tuhan. Kan belum terjadi hari kiamat. Tapi Nabi sudah, Allah mengatakan di dalam ayat ini, ilmuha, ilmunya kiamat itu sudah ada pada Tuhanku, kata Nabi melalui ayat ini. Ilmuha, ilmunya inda rabbi, ada di sisi Tuhanku. Menunjukkan bahwa ilmu Tuhan itu mendahului segala-galanya. Karena ilmu Tuhan itu adalah tak terpisahkan dengan zatnya. Tidak pernah Tuhan tidak berilmu. Beda dengan kita, pernah tidak berilmu. Waktu kita keluar dari perut ibu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Tuhan tidak pernah tidak berpengetahuan. Cuma pengetahuan Tuhan ada dua, ada yang potensial, ada yang aktual. Kita sebut aktual setelah terjadi. Kita sekarang ada alam semesta, sudah terjadi. Sebelum jadi, namanya kita sebut dengan ilmu yang potensial. Seperti kiamat, ilmunya potensial. Kenapa kiamatnya belum terjadi? Maka ilmunya sudah ada. Innama ilmuha inda rabbi. Bahwasanya ilmunya itu adalah inda rabbi, ada di sisi Tuhanku. La yujalliha, tidak akan dia memperlihatkan, menunjukkannya. La yujalliha. La yujalliha. Jadi haknya ini, haknya kembali kepada hak ini juga, yaitu ayyana mursaha. La yujalliha liwaktiha, waktunya nih, sa'ah. La yujalliha liwaktiha illahu, kecuali dia. Jadi Allah tidak memberikan kepada siapapun, tidak membocorkan kepada siapapun ilmunya kecuali dia. Ya. Kalau Allah yang beritahukan kepada nabinya, disampaikan, diwahyukan namanya, dibocorkan kepada nabinya melalui wahyu. Tapi walaupun kita tidak tahu kapan datangnya, yang bisa kita ketahui seandainya itu terjadi adalah saqulat fis samawati wal ardh. Terasa berat sekali fis samawati wal ardh, dalam di langit dan di bumi. Berat, kenapa? Karena hancurnya semuanya dan kembali dalam ketiadaan. Ingat, Mas sekalian, semuanya tersusun, terstruktur dari atom-atom. Atom dia terstruktur. Ketika strukturnya itu dirusakkan, maka dia menghilang. Ya. Kita ambil contoh misalnya air. Air kan bisa kita pegang, bisa kita gunakan mandi, bisa gunakan mencuci, bisa diminum, itu air. Tetapi begitu air itu kita panasi ataukah kita
terkena oleh terik matahari yang keras, maka kemudian air itu tiba-tiba menghilang. Dan ketika air di kolam menghilang, tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa diminum, tidak bisa digunakan mencuci. Kalau tadi ada, kok tiba-tiba menghilang? Kenapa? Terurai. Unsur-unsurnya terurai. Tadinya adalah terstruktur, tersusun antara hidrogen dan oksigen. Ketika hidrogen dan oksigennya terurai, terpisah, hilang sebagai air. Nah, itu contoh yang paling konkret. Jadi hilangnya air di kolam kurang lebih seperti itulah hilangnya nanti alam semesta. Begitu strukturnya dilepas-lepaskan satu sama lain, maka dia akan menghilang. Maka oleh sebab itulah sakulat fis samawati, berat. Sebagaimana tadi air berat untuk berpisah hidrogen dan oksigennya. Harus dipanasi dulu. Itu air termasuk senyawa yang gampang terurai. Ada yang susah terurai. Maka sakulat fis samawati, berat bagi langit dan bumi. Bisa juga bermakna di sini, itu berat bagi penduduk langit dan penduduk bumi, bagi manusia. La ta'tikum, tidak akan datang kepada kalian, illa. La, illa, pasangannya di sini. Tidak akan datang kepada kalian, illa, kecuali baghtatan, tiba-tiba. Jadi tiba-tiba. Jadi tidak datang kecuali mendadak, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sebagaimana tadi kematian kita juga kebanyakan mendadak. Tiba-tiba, coba kita dengarkan, dia hanya mampir di pinggir jalan, memperbaiki mobilnya sedikit ada kerusakan, tiba-tiba ada mobil dari belakang berkecepatan tinggi menabraknya. 3 orang penumpang mobil itu langsung meninggal dunia. Coba, tidak pernah berharap. Masih berbicara dengan istrinya sebelumnya melalui telepon. Istrinya tidak percaya ketika diberitahukan bahwa suaminya meninggal. Kenapa? Baru saja dia berbicara. Ya, coba kita lihat. Tetapi tiba-tiba dari belakang ada mobil yang berkecepatan tinggi menabraknya, lalu kemudian terbawa sekitar 75 meter dan hancur mobil itu. Ya. Itu yang disebut dengan baktatan. Semuanya tiba-tiba. Jadi layak ta'tikum illa baktatan. Jadi kematian itu datang kepada kita tiba-tiba, tidak tak terduga sebelumnya. Jadi yang kita berpikir habis general check up, masih semuanya masih bagus. Tekanan darah oke, gula darah juga oke, kolesterol oke, kemudian trigliserid atau kolesterol dalam darah juga oke, asam urat semuanya oke. Masa merasa masih panjang umurnya. Kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Kematian datang baghtatan dalam keadaan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada Muhammad, yas'alunaka ka'annaka, seakan-akan kau hafiyun. Hafiyun itu mengetahui dengan rinci anha, tentang kejadian itu. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi ini suruh jawab kepada mereka, innama ilmuha indallah. Innama ilmuha indallah. Sebelum kita teruskan di sini, kita sampaikan dulu bahwa asbabun nuzulnya ayat ini datang dari orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi pada zaman Nabi. Ya. Kita lihat misalnya kita lihat di sini asbabun nuzulnya versi Imam Suyuti dulu. Ya, kita lihat versi Imam Suyuti. Ya, ini dia. Sebab turunnya versi ini. Ya, ini kita ambil dari buku ini. Ya. Asbabun nuzul. Ya. Imam Suyuti, ya. Jalaluddin Suyuti. Judul aslinya adalah Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Jadi Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuqul. Ya. Ini adalah bagian pinggir daripada Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi ada bukunya Suyuti tentang Al-Quran, ilmu Al-Quran, namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, di pinggir-pinggirnya itu ada asbabun nuzulnya. Jadi kemudian dikeluarkan nanti menjadi satu buku khusus namanya Asbabun Nuzul fi Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ya, ini dianggap Asbabun Nuzul yang lebih akurat daripada Asbabun Nuzul sebelumnya yang ditulis oleh Al-Wahidi. Karena Asbabun Nuzul itu yang paling tua, yang paling lama pertama ditulis adalah Imam Wahidi. Itu ada Asbabun Nuzul juga. Tapi menurut Imam Suyuti, hadis-hadis yang dipakai di sana ada beberapa yang perlu dipertanyakan. Sehingga Imam Suyuti bikin Asbabun Nuzul sendiri yang dianggap hadis-hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia.
Nah, kita lihat bagaimana asbabun nuzul daripada itu tadi dia. Ini asbabun nuzul ataukah sebab turunnya ayat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya dari Ibnu Abbas. Jadi ke atasnya itu adalah Ibnu Abbas. Bahwasanya Hamal bin Abi Kusyair dan Samuel bin Zaid berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beritahu kepada kami kapan akan terjadi kiamat. Beritahukan kepada kami kapan akan terjadi kiamat. Jikalau engkau memang benar seorang nabi. Jadi mereka mengatakan kalau kau memang nabi, ya sampaikan kepada kami. Yang bertanya tentu bukan nabi. Kita lihat namanya ini Samuel. Ya. Diberitahukan kepada kami kapan akan terjadinya kiamat. Jika kalau memang kau seorang nabi. Kan bagi mereka namanya nabi itu menerima atau berbicara langsung dengan Tuhan. Memang berhubungan langsung dengan Tuhan, tetapi tergantung apa saja yang Tuhan berikan kepada nabinya. Nah, jadi kalau nabinya memerintahkan untuk menyampaikan, itu dia sampaikan. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh. Makanya selalu ada kata kul di depannya. Nah, tadi kita lihat juga kata kul ada di depannya. Jadi beritahukan kepada kami, ya, kapan terjadi kiamat jika engkau memang benar seorang nabi, sebagaimana yang kamu ucapkan, sebagaimana nabi mengaku sebagai nabi. Sebab kami tahu kapan terjadinya. Dia katakan kami tahu kapan terjadinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, yaitu surat yang kita bahas, surat Al-A'raf ayat 187 tadi. Jadi tiba-tiba turunlah ayat tadi itu. Jadi asbabun nuzulnya. Ya, ia juga meriwayatkan dari Qatadah bahwasanya ia berkata orang-orang Quraisy mengatakan, lalu ia menyebutkan riwayat yang senada. Ingat, surat Al-A'raf kita selalu baca turun di Mekah, surat Makkiyah. Berarti mereka ini adalah ahli Mekah. Jadi walaupun ahli Mekah juga ada namanya Samuel. Ya, mereka ini kebanyakan adalah kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy maksudnya. Ya. Nah, jadi inilah asbabun nuzulnya. Jadi ada yang bertanya dengan mengatakan bahwa kalau memang Muhammad itu nabi harusnya dia tahu. Tapi jawabannya kita lihat tadi luar biasa kan? Ya. Nah, jawabannya ada kata-kata kul di sini. Ya. Kita ada kata kul. Ya. Kata-kata kul. Ya. Jadi mereka bertanya kepadamu anis sa'ah ayyana mursaha. Kul kata kalau Muhammad, innama ilmuha, bahwasanya ilmunya itu inda rabbi, di sisi Tuhanku. Maksudnya bukan berarti saya tidak tahu, tapi itu Tuhan yang punya urusan. Karena di sisi Tuhan ya tergantung Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh saya menyampaikan, saya sampaikan. Seperti itu. Dari sisi pribadi saya sebagai orang Mekah ini, saya tidak tahu sebagai manusia. Tetapi kalau yang saya tahu itu dari Tuhan. Jadi untuk menjelaskan bahwa pengetahuan Nabi itu kosong selain daripada Tuhan. Semua pengetahuan Nabi adalah pengetahuan ketuhanan. Jadi kalau bahasanya pengetahuan Nabi itu semuanya ilmu huduri. Tidak ada ilmu husulinya. Jadi qul innama ilmuha inda rabbih. Ilmunya di situ Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Saqulat fis samawati wal ard. Itu berat bagi langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada Muhammad seakan-akan engkau mengetahui kejadian itu. Muncul lagi kul lagi di sini, kul yang kedua. Ya. Jadi kul yang pertama, kul yang kedua. Ya. Innama ilmuha, ini sama tadi. Innama ilmuha inda rabbi, innama ilmuha inda Allah. Jadi dua kali. Ya. Innama ilmuha inda rabbi. Di sini innama ilmuha inda Allah. Bedanya di sini Rabbi, di sini adalah Allah. Innama ilmuha inda Allah. Kenapa di situ menggunakan Rabbi? Karena Allah tidak bisa bersambung dengan dhamir mutakalim. Kalau di sini bisa, tidak bisa dikatakan Allahi. Indallahi, ya nggak ada. Ada ya, nggak bisa masuk ya di sini. Kalau di sini bisa masuk ya. Inda Rabbi, ya. Jadi innama ilmuha indallah walakinna, tetapi aksaran nasi, kebanyakan manusia la ya'lamun. Jadi kebanyakan manusia, apa yang maksud kebanyakan manusia di sini? Kebanyakan manusia yang di sini la ya'lamun, yaitu tidak mengetahui hakikat kenabian. Jadi disangkanya itu nabi mau-maunya. Kalau nabi mau-maunya
ya berarti dia juga tughyan juga, dia juga togot juga, dia juga dikuasai egonya. Jadi pengetahuan Nabi dari Tuhan, dan pengetahuan itu tidak boleh dia sampaikan kalau tidak ada perintah dari Allah. Maka setiap ada selalu ada kata kul, katakanlah. Jadi berkali-kali muncul dalam Quran kata-kata kul. Karena Nabi Muhammad tidak boleh menyampaikan begitu saja. Nabi sejak kecil sudah tahu bahwa Allah itu, Tuhan itu cuma satu, esa. Tetapi nanti ada kata kul, baru Nabi bisa mengatakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi nanti setelah ada perintah itu, ya. Ini kita lihat juga di sini nih. Surat 79, surat An-Nazi'at juga ada. Di ayat terakhir, bagian terakhir. Ya. Yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang waktu sa'ah, kiamat. Ayyana mursaha. Kapan datangnya itu? Kapan kejadiannya? Kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha. Ya. Fima, kata ayat ini, buat apa menyebutkannya? Jadi untuk apa? Kira-kira gini nih. Kamu bertanya tentang hari kiamat, untuk apa? Ya. Untuk apa? Misalnya kalau dia tahu tidak percaya kan? Jadi buat apa? Jadi menunjukkan bahwa harusnya kita menuntut pengetahuan sesuatu yang kita ingin manfaatkan, gunakan. Kita bertanya maksudnya, kita bertanya sesuatu yang bermanfaat, yang kita ingin ketahui, yang kita ingin tindak lanjuti, kita ingin follow up, ada follow up-nya nantinya. Kalau cuma bertanya untuk sekedar tahu, setelah itu tidak ada follow up-nya, nggak ada gunanya. Jadi maka di sini katakan fima anta min dzikra, untuk apa kamu ingin disebutkan kapan terjadinya? Misalnya Nabi mengatakan, bagaimana kalau saya katakan pekan depan terjadi kiamat? Mereka tidak beriman kan? Tidak beriman kepada Nabi. Jadi mereka menanyakan kepada Nabi tentang kapan hari kiamat untuk membuktikan kematian, kenabiannya, tapi mereka sendiri dari awal sudah tidak percaya kepada Nabi. Ya. Jadi kalau dari awal mereka tidak percaya kepada Nabi, a priori kepada Nabi, bagaimana nanti mereka percaya kalau Nabi menyampaikannya? Nabi kan sudah menyampaikan, kiamat pribadi pasti akan terjadi, dekat, kematian akan dekat. Kita harus beriman kepada Allah, kita harus mempersiapkan diri, tapi mereka percaya bahwa mereka juga akan mati sebagaimana teman-temannya mati, tapi tidak ada persiapan untuk itu. Jadi kiamat yang ditanyakan bisa saja masih jauh, tapi kematian setiap orang sudah sangat dekat. Oleh sebab itulah, fima anta min dzikra, untuk apa kamu tanyakan? Ya. Ila rabbika muntaha, yang pasti bahwa kamu semuanya, kita semuanya akan dikembalikan kepada Tuhan. Ila rabbika, kepada Tuhanmu lah kita akan kembali semuanya. Muntaha itu puncak daripada semua perjalanan kita kepada Tuhan. Cuma nanti ada kembali ke sana dalam keadaan tidak diterima oleh Allah. Ila rabbika muntaha. Nah, jadi kita lihat. Kul, kata kalau aja kul lagi jemaah sekalian. Jadi sudah lihat tadi, selalu kata kul muncul itu ya. Jadi Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan togonya, egonya. Kalau kita ini kan mayoritas berbicara berdasarkan egonya, dan ketika kita berbicara berdasarkan egonya, biasanya karena kita ingin diketahui bahwa saya mengetahui, bahwa aku mengetahui ya. Kita terkadang berbicara bukan pada tempatnya. Ya, kenapa? Karena kita mau-maunya saja, ego kita yang kita tunjukkan. Maka kul, katakanlah. Jadi lagi-lagi kul, katakanlah Muhammad, bilang, la amliku li nafsi naf'a, saya tidak berkuasa untuk diriku. Ya, la amliku. Jadi seorang Nabi pun mengatakan, la amliku, saya tidak memiliki. Memiliki apa? Nah, ini kita baca dari sini, naf'an. Saya tidak memiliki naf'an, manfaat. Artinya saya tidak kuasa memberikan manfaat li nafsi, kepada diriku sendiri. Jadi saya tidak bisa memberikan manfaat kepada diriku. Saya tidak kuasa memberikan manfaat kepada diriku. Wala dharra, begitu juga tidak kuasa memberikan mudarat kepada diriku. Wala dharra, tidak juga kuasa memberikan mudarat. Jadi Nabi benar-benar sudah sampai pada tingkat la haula wala quwata illa billah. Sudah tidak punya apa-apa.
Sampai dikatakan la amliku li nafsi nafa wala darra. Manfaat yang ada pada diri saya bukan punya saya. Ya. Kalau ada mudarat seperti saya sakit dan sebagainya, lapar itu kan mudarat, menimbulkan penderitaan, menimbulkan masalah. Itu juga bukan maunya saya. Jadi la amliku li nafsi naf'an wala darra. Jadi tidak ada apapun yang saya kuasai pada diri saya. Illa kecuali masya Allah, kecuali masya Allah yang Allah kehendaki. Makanya karena semua yang Allah kehendaki saja yang bisa terjadi pada diri saya, baik itu membawa manfaat ataupun mudarat, maka saya hanya kira-kira begitulah. Saya hanya ridho kepadanya saja. Maka dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena semuanya illa masya Allah. Karena tidak ada yang terjadi kecuali yang Allah kehendaki, ya maka kita reda dengan kehendaknya. La amliku li nafsi naf'a wala darra illa masya Allah. Maka bagi kita adalah ridho dengan ketetapan itu. Walau kuntu a'lamul ghaibah. Seandainya aku mengetahui, seandainya aku, kata Nabi, a'lamul ghaibah, mengetahui yang gaib, ya, yang gaib, lastaksartu minal khair, maka saya semuanya hanya akan menemukan yang baik-baik saja. Ya, saya tentu tidak mungkin terusir dan sebagainya. Artinya apa jemaah sekalian? Apakah Nabi tidak punya pengetahuan gaib? Artinya itu bukan dari Nabi, semuanya dari Allah. Jadi pengetahuan gaibnya Nabi itu bukan dari dirinya, dari Allah. Bukan hanya pada Nabi, sebetulnya kita juga. Tinggal apakah kita mengakui atau tidak. Kebanyakan kita kan mengakui ilmu ini adalah dari diri kita karena kita sekolah, kita kuliah, ya. Padahal sebetulnya kita tidak punya ilmu apapun juga. Jadi walaupun tu alamul ghaib, kalau saya tahu yang gaib, lastaksartu minal khair, saya tidak terkena keburukan. Selalu semuanya adalah yang kukumpulkan adalah al khair. Seperti misalnya orang-orang yang pintar, sarjana sampai PhD atau doktor misalnya. Apakah mereka tidak pernah terkena mudarat? Biasa terkena mudarat, bahkan terkadang mudaratnya banyak. Lah, mereka terus bagaimana dengan ilmunya? Menunjukkan bahwa manusia punya keterbatasan yang sangat-sangat dalam. Jadi walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Wa ma massani yasu, dan saya tidak akan terkena hal. Maka saya ini datang bukan untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuan ilmu gaib saya, bukan menunjukkan kemampuan saya menguasai segala-galanya. In ana, tiadalah aku ini, illa kecuali. Jadi in ana, tiadalah aku ini, in ana illa kecuali. Tiadalah aku ini illa nadhirun, hanya pemberi peringatan, wa basyirun, pembawa gembira. Jadi saya hanya petugasnya Allah yang memberikan peringatan, memberikan kabar gembira kepada manusia. Liqaumi yu'minun, kepada mereka yang mau beriman, yang percaya. Ya. Jadi kalau kalian tidak percaya, tidak apa-apa juga. Toh nanti di akhirat masing-masing bertanggung jawab. Kalau kalian tidak percaya, tidak beriman dengan apa yang sampaikan, tidak masalah juga. Ya, itu yang dikatakan lakum amalukum walana amaluna. Jadi lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amal perbuatan kami, bagi kalian juga perbuatan kalian. Jadi tidak masalah. Toh semuanya kita akan mati, nanti di sana kita akan menyaksikan apa yang terjadi. Yang pasti bahwa saya datang ini tidak membawa kehendak pribadi saya. Tidak membawa ego saya. Saya datang adalah membawa apa yang Allah ingin saya sampaikan kepada kalian. Maka saya datang hanya nadhir, pemberi peringatan bahwa nun di sebelah sana masih ada kehidupan. Wabashirun, dan nun di sebelah sana masih ada kehidupan. Yang kalau kalian tidak berhati-hati di dunia, nanti di sana akan menjadi menderita, dorat. Dan kalau berhati-hati, percaya di sana, maka kalian akan mendapatkan manfaat nanti di sana. Bashirun. Illa nadhirun wa bashir liqaumi yu'minun. Ya. Ayat yang hampir sama kita temukan dalam surat Yunus. Surat 10 ayat 29. Qul, katakanlah Muhammad. Ini surat Yunus jadi agak jauh, tapi ini ayatnya mirip ya. Qul, katakanlah Muhammad. La amliku li nafsi. Saya tidak kuasa atas diriku. Darran,
untuk menolakkan yang mudarat, wala naf'an atau mendatangkan manfaat, illa kecuali masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Di semua yang terjadi pada diri saya, kata Nabi, adalah masya Allah, apa yang Allah kehendaki, saya hanya ridho dengannya. Jadi kalau saya kalian lukai, ya saya ridho dengan itu. Kalau saya lapar karena memang begitulah hukumnya manusia tidak makan, saya ridho bahwa memang manusia lapar kalau tidak makan. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada masanya, ada ajalnya. Jadi setiap umat ada masanya, jadi masing-masing ada ajalnya. Iza jaa ajaluhum, apabila ajalnya sudah tiba, fala yasta'khiruna sa'atan, tidak akan ada yang bisa menunda, mengakhirkan, walaupun hanya sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak akan ada yang bisa mempercepatnya. Tidak ada yang bisa menundanya, tidak ada juga yang bisa mempercepatnya. Jadi dia datang tepat seperti yang Allah inginkan. Apabila ajal itu datang. Ajal apa? Bisa ajal manusia, bisa ajal satu kaum, bisa juga ajal satu negara, bisa ajalnya juga alam semesta. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak kuasa, semuanya adalah Allah. Jadi kita datang ke dunia ini sederhana saja sebetulnya. Hanya untuk menanam, ibaratnya kita lahir ini membawa benih. Jadi kita lahir ini membawa benih. Benih itu apa? Benih seperti contohnya benih padi. Kalau apa namanya misalnya mangga, kita sering angkat mangga karena paling gampang lihat benihnya, biji mangga. Jadi kita lahir ke dunia ini membawa satu biji mangga. Ya. Nah tugas kita di dunia apa? Menanam biji mangga itu supaya tumbuh menjadi subur. Nah biji mangga itu apa? Jiwa kita, fitrah kita. Jadi kita masuk ke dunia ini diperintahkan Allah untuk menanamnya. Bagaimana cara menanamnya? Satu, dengan belajar. Yang kedua, dengan beribadah kepadanya. Yang ketiga, beramal saleh kepada sesama manusia ataupun alam. Itu sederhana. Ya. Apakah puncak amal saleh itu? Menegakkan keadilan. Jadi itulah tugas kita. Kalau kita datang ke dunia belajar untuk menemukan kebenaran, kemudian menggunakan kebenaran itu sebagai pedoman untuk beribadah, dan ibadah itu adalah untuk menyuburkan tanaman amal soleh kita, maka kemudian tanaman mangga tadi akan tumbuh menjadi subur. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu diibaratkan sebagai kaumnya sebagai satu pohon yang rindang. Ya. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Fat 48 ayat terakhir. Kita langsung ke bawah sini. Ya. Masaluhum, perumpamaannya Nabi dan pengikut umatnya adalah fil Injil, dalam Injil disebutkan dalam Injil adalah kazar'in, seperti sebuah tanaman, seperti pokok. Akhraja syat'ahu, yang keluar tunasnya. Ya. Fa'azarahu, lalu dia menanamkannya sampai kuat. Ya. Fastagladha, lalu kemudian akarnya itu menghunjang ke dalam menjadi besar. Ya. Fastawa, sehingga dia bisa berdiri dengan tegak. Alasuki, dengan pokoknya batangnya. Ya, sehingga kemudian yu'jibuz zurra'a, kemudian membuat tajuk yang menanamkannya. Seperti itu. Jadi ini perumpamannya. Jadi kita itu ibarat benih tadi yang datang ke dunia ini. Ya. Kita datang untuk menanamkannya. Nah, tetapi ada juga orang yang justru membunuh tadi biji mangganya, atau tidak ditanam, dibiarkan begitu saja. Ada bahkan dibunuh, dibakar dan sebagainya. Nah, orang seperti inilah yang dianggap tadi celaka nanti di akhirat. Jadi itulah tadi ayat ini. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Nah, juga sebenarnya beginilah caranya kita lahir. Kita lihat tadinya cuma satu ibu kita, tiba-tiba ibu kita hamil dan nanti kita akan keluar. Ini ayatnya. Jadi begitu sebetulnya kita ini tidak punya apa-apa. Dari seorang wanita tadi, ya memang ada ayah kita, tetapi sebetulnya menentukan perempuan ibu kita. Kita tiba-tiba muncul dalam dirinya, ingat dalam diri perempuan, kan dalam dirinya, kemudian dia pergi ke rahimnya untuk membesar di sana. Kenapa? Karena di situ ada tempat yang memungkinkan dia membesar. Kalau tidak di situ tidak bisa. Di situ memang ada disiapkan tempat untuk membesar sampai pada tingkat tertentu dia keluar. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqakum, menciptakan kalian.
Jadi tadi mengingatkan kita ke atas bahwa kita hanya mengikuti kehendak Tuhan saja. Ini bukan kehendak kita lahir di sini. Ya. Saya kira di antara bapak, ibu-ibu, puan-puan, dan tuan-tuan, tidak ada yang punya keinginan untuk lahir. Semuanya bukan keinginan kita. Kita sadar tiba-tiba setelah mulai menyadari bahwa ternyata kita adalah anaknya si A, si B. Begitu kita datang sekolah, selalu kita tulis namanya, bin ini. Ya. Kita tidak tahu. Kelahiran kita sendiri adalah misteri. Ya. Huwaladzi khalaqakum min nafsi wahidatin. Dialah Allah menciptakan kalian dari nafs yang satu. Dari nafs yang satu tadi. Nafs yang satu kalau kita tarik ke belakang ya Adam. Tapi kalau kita tarik ke sekarang ya dari ibu kita. Ya. Kita sebut saya nafs yang satu. Dari diri ibu kita. Memang ada ya kita menyumbang satu sel, tetapi yang menentukan sekali ibu kita sebetulnya. Karena kita di sana lama sekali. Dan kita membesar di sana, berproses di sana. Bertumbuh kembang di sana. Bukan dalam orang ayah kita, tapi dalam ibu kita. Ya. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran itu indah sekali. Kalau berbicara tentang bakti kepada orang tua menggunakan walad. Ya. Rabbi ghfirli wali walidayya. Walid itu orang yang melahirkan. Ya. Jadi tapi kalau pembagian warisan nanti menggunakan abawai, dua ayah. Ya. Jadi menggunakan ayah. Kenapa? Beda sekarang kalau orang warisan kan orang tua, bapak yang punya. Sedangkan kalau melahirkan ibu, maka menggunakan kata walad. Ya. Walad itu dari kata walada melahirkan. Yang melahirkan itu ibu. Jadi walaupun kata walidain dua orang tua maksudnya, tetapi penekanannya pada ibu. Karena yang melahirkan itu kan ibu, walad. Ya. Dari kata walad. Makanya kan dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid. Dari kata walada itu. Walada yulidu. Ya. Lam yalid walam yulad. Ya. Yulad. Jadi kata walada. Karena yang melahirkan kita, ibu kita. Nah, jadi kita lihat. Huwaladzi khalaqakum min nafsi wahidatin. Dialah Allah menciptakan kalian dari nafs yang satu. Ya. Wa ja'ala minha, kemudian dia menjadikan daripadanya zauja pasangannya. Ya. Liyaskuna ilaiha, dengan pasangan itu menjadi tenang. Ya. Jadi lahirlah pasangannya di sini. Ya. Untuk apa? Untuk merasa tenang, sakinah. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, dalam agama kita itu menikah itu adalah sangat-sangat penting. Ya. Tidak dibenarkan sengaja untuk hidup selibat dalam Islam kita. Hidup selibat itu hanya ada di agama lain, tapi di Islam tidak dibenarkan. Ya kalau disengaja ya, kecuali kalau tidak sengaja. Jadi uliyas kuna, supaya merasa sakinah, tenang ilaiha kepadanya. Falamma tagasyaha, maka tatkala keduanya itu bercampur, hamalat hamlan khafifa. Maka kemudian hamalah itu berarti maksudnya hamalat itu berarti wanita itu kan. Yang satu ini hamalat ini. Jadi kata-kata hamalat di sini ya, adalah kembali kepada zauj ini. Ya. Zauj ini kembali tadi ke sini. Ya. Hamalat hamlan, maka dia hamil, mengandung hamlan khafifa, dengan kandungan yang ringan dulu. Apa ringannya? Tidak, yang bersangkutan tidak tahu. Jadi awalnya perempuan itu tidak tahu kalau dia hamil. Pertama kali perempuan tidak tahu kalau dia hamil. Ya untuk mengetahui dia hamil, dia menggunakan alat pengetes. Ada sekarang banyak di pasar. Ya. Hamlan khafifa. Ya. Jadi dia hamil dengan kandungan yang ringan. Famarrat bihi, lalu kemudian berterus. Marat itu berketerusan, berlanjut bihi dengannya. Jadi terus menerus kita ada di sana, di dalam kandungan ibu kita. Ya kita lah di sana tadi yang ibu kita pun tidak tahu kalau kita ada di sana, luar biasa. Jadi begitu kita ini bukan kehendak manusia, bukan kehendak orang tua kita, maka orang tua kita pun, ibu kita pun tidak tahu kalau kita ada di sana. Ya. Tiba-tiba famarrat bihi, berlanjut. Falam askalat, kita kira-kira berlangsung sudah beberapa bulan, marrat, maka kemudian askalat, dia sudah mulai merasa berat. Ya. Ibu kita sudah mulai merasa berat. Ya. Sudah mulai ada sesuatu beban yang ada dalam dirinya. Nah pada saat itu yakinlah dia hamil. Maka pada saat itu dakwah keduanya, yaitu ayah dan ibu, dakwah berdoa kepada Allah.
Da'awallah, keduanya berdoa kepada Allah, artinya berharap kepada Allah. Kok kenapa ini dikatakan semuanya? Semua manusia kalau mengandung pasti berharap anaknya baik. Tidak ada orang yang mengandung istrinya semua berharap buruk, gak ada. Semua orang tua kalau tahu kalau istrinya mengandung atau dirinya mengandung pasti berharap akan dapat anak yang baik. Da'awallaha rabbuhuma. Apa dakwanya? Apa permintaannya kepada Allah? Lain ataitana salihan, ya Allah, kalau engkau berikan kepada kami anak yang saleh, anak yang baik. Kata-kata salehan di sini jangan bayangkan selalu harus Islam dalam seperti kita ini. Artinya baik saja. Kalau kau berikan kepada saya anak yang baik, lanakunanna minasyakirin, kami akan bersyukur, kata mereka. Tapi apa yang terjadi nantinya? Nanti kita lihat ayat berikutnya. Jadi kita camkan di sini, ini kalimat belum selesai. Karena ada kata-kata lain ataitana salihan, kalau kamu berikan kepada kami anak yang baik, yang saleh, kami akan bersyukur. Jadi janjinya kami akan bersyukur. Mensyukuri anak kami ini. Ya. Ini ayat ini ada mirip-miripnya di dalam beberapa ayat. Kita lihat di sini ada dua. Surat An-Nisa. Ya ayuhan nas. Ya, di surat juga surat apa namanya? Surat An-Nisa ayat 1 ya. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, alladzi, seluruh manusia bukan hanya orang beriman. Bertakwalah kepada Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum min nafsi wahidatin, menciptakan kalian dari nafsi yang satu. Sama tadi. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu dia menciptakan daripadanya zawjaha, pasangannya. Wa batsa minhuma rijalan, dari situ nanti beranak pinak, menjadilah banyak, berkembang biak daripadanya dua jenis, laki dan perempuan yang banyak. Nah, seterusnya. Kemudian surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 6. Khalaqakum, dialah Allah menciptakan kalian min nafsi wahidatin, dari nafsi yang satu. Summa ja'ala minha zawjaha, lalu kemudian dia menjadikan yang daripadanya pasangannya, wa anzala lakum, dan dia menurunkan kepada kalian minal an'am, hewan-hewan ternak untuk kita bertahan hidup, untuk kita makan, untuk kita macam-macam gunakan. Thamaniyat azwaj, 8 pasangan. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Dialah yang Allah menciptakan kalian fi, di dalam butun, perut ibu kalian. Fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu-ibu kalian. Jadi disebutkan ummahatikum. Ya. Khalqan mimba di khalqin. Khalqan mimba di khalqin. Ciptaan demi ciptaan. Maksudnya terjadi perubahan terus-menerus. Fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan. Di dalam 3 kegelapan. Ya. Kegelapan pertama bisa kita katakan kegelapan sel pertama. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Kemudian kegelapan kedua adalah kegelapan rahim. Kemudian kegelapan ketiga adalah kegelapan perut ataukah diri ibu kita. Jadi 3 lapis kegelapan. Artinya kegelapan itu tidak ada. Tidak bisa kita bayangkan nanti yang keluar ini bakal jadi direktur, bakal jadi menteri, bakal jadi presiden, bakal jadi raja. Enggak, kita bisa ketahui. Kita mengatakan dia pasti jadi raja lah karena bapaknya raja. Belum tentu. Sistem kerajaannya mengatakan bahwa yang harus jadi raja adalah laki-laki. Nah, ternyata yang lahir perempuan. Atau yang kedua, ada satu dan lain hal, tiba-tiba bapaknya meninggal duluan, diganti oleh pamannya misalnya. Lain lagi ceritanya. Bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Dzalikumullah, itulah Allah rabbukum. Jadi itu perbuatan Allah, Tuhan kalian. Karena miliknya lah al-mulk, kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. Fa'anna tusrafun, kenapa banyak manusia berpaling? Kenapa banyak manusia berpaling, kata ayat ini. Ya. Nah sekarang kita ingat tadi nih, karena kita akan sampai kepada ayat terakhir. Mereka mengatakan, lain ataitana, kalau kamu Tuhan berikan kepada kami solehan, anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin, kami akan bersyukur. Tapi apa yang terjadi kemudian? Falamma atahuma salih, seperti anak yang lari tadi dari rumahnya keluar. Falamma atahuma, tatkala Allah memberikan kepada kaumnya salihan, anak yang saleh, anak yang baik.
Tatkala Allah memberikan kepadanya anak yang saleh salehan, ja'ala lahu, tetapi apa yang terjadi? Ja'ala keduanya menjadikan lahu terhadap Tuhan syuraka, sembahan sekutu. Siapa yang dijadikan sembahan? Anaknya. Nah, perhatikan. Lahu ini baginya kepada Tuhan. Fima atahuma, apa yang dijadikan sekutu? Fima pada atahuma. Atahuma keduanya. Apa yang diberikan kepada keduanya tadi? Anak soleh. Artinya, ketika orang itu diberikan oleh Allah anak yang baik, anak soleh, tiba-tiba meninggalkan Tuhan dan lebih mencintai anaknya daripada Tuhan. Demi anaknya melakukan apa saja, tapi demi Tuhannya belum tentu. Tiba-tiba ja'ala keduanya lahu syuraka fi ma'atahuma. Inilah masalah kita muncul di masyarakat. Kita tiba-tiba lebih mencintai anak kita daripada Tuhan kita. Kita rela mengorbankan apa saja demi anak kita, tapi jarang orang mengorbankan apa saja demi Tuhan. Waktu salat kita saja selalu molor-molor. Tapi untuk kepentingan anak kita, bayar sekolahnya dan sebagainya tidak pernah molor. Ja'ala lahu syuraka fi ma'atama. Tiba-tiba menjadikan anaknya itu sebagai sekutu bagi Allah. Padahal fata'ala Allah amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Artinya tidak ada nilainya anak itu dibanding dengan Allah. Allah lah tadi yang berikan anak itu kepada kita melalui istri kita, melalui diri kita kalau kita adalah perempuan. Ya kita tidak ketahui. Allah maha tinggi dari apapun yang kita persekutukan, termasuk dengan anak kita. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Jadi banyak sekali orang yang mensekutukan Tuhannya dengan anaknya sendiri. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan apa? Coba kita lihat sini. Al-Quran mengatakan wa'lamu, ini surat Al-Anfal, surat 8, ayat 28. Wa'lamu, ketahuilah wahai manusia, annama bahwasanya amwalukum, harta benda kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah, itu cobaan. Bisa kita tiba-tiba mensekutukan Tuhan dengan harta kita dan dengan anak-anak kita. I'lamu, ketahuilah wahai manusia, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah, indahu ajrun, padahal apa yang ada di sisi Allah itu adalah ajrun azim, pahala yang sangat besar. Jadi jangan sampai kita lalai dari Allah hanya karena urusan harta benda dan anak-anak kita. Di tempat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Karena siapa yang lalai mengingat Allah karena urusan harta dan anak-anaknya, dia termasuk orang merugi. Ayat seperti ini kita temukan juga dalam surat Haji. Jadi ayat seperti ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Ya. Jadi nanti akan terjadilah orang-orang yang buta mata hatinya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa banyak di antara kita manusia yang kemudian tiba-tiba menjadikan anak-anaknya sebagai sekutu bagi Allah. Ya. Tentu inilah makna kita ma'rifat kepada Allah melalui Al-Quran. Apa sebabnya? Secinta-cintanya kita kepada anak kita, kita akan berpisah. Entah kita akan mendahulunya atau dia mendahului kita. Dan kalau kita nanti di sana semuanya nafsi-nafsi. Orang tua tidak bisa membantu anaknya, anak pun tidak bisa membantu orang tuanya. Jadi oleh sebab itulah, bagaimanapun dekatnya hubungan kita dengan anak kita, sampai dikatakan tidak ada istilah bekas anak, tetapi tetap cinta kita kepada Allah jauh lebih tinggi daripadanya. Karena anak kita adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Atahuma, Allah yang berikan kepada kita anak itu. Maka harusnya mensyukurinya dengan tetap menempatkan Allah di atas segala-galanya. Bahkan kita juga mendidik anak-anak kita untuk juga memuliakan Tuhannya lebih daripada ibunya atau orang tuanya. Bahkan pemuliaan orang tuanya atau ibunya adalah dalam rangka pemuliaannya kepada Tuhannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kalau benar dari Allah. Kalau ada kekurangan dan khilafahnya dari kekurangan Al-Fatih sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali pada ayat
tentang apa itu 189, di mana Allah berurutan daripada khalaqakum, kemudian Allah tukar kata kepada waja'ala minha. Apakah ada satu pengaruh kuat dalam antara DNA dengan mRNA ibu tadi, sampaikan Allah sengaja pilih bukan saja segi linguistik tapi makna tersirat minha tadi. Beri pencerahan kalau ada benda-benda kita terlepas pandang, Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian sebagai di sini Allah menggunakan kata khalaqa, sedangkan di sini menggunakan kata ja'ala. Jadi kita lihat jemaah sekalian. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqakum, menciptakan kalian min nafsi wahidatin. Jadi kata-kata khalaqakum itu artinya apa? Menciptakan kita dari tidak ada. Kita tadinya tidak ada. Ya. Kata-kata min nafsi wahidah bisa kita tarik ke atas Nabi Adam, tapi bisa juga kepada orang tua kita, satu kan dari ibu kita terutama tadinya. Kita dari satu ibu kita. Ya. Ingat sumbangan ayah kita kepada ibu kita cuma satu sel. Cuma satu sel saja yang akan membuahi sel yang ada pada ibu kita. Tetapi yang membesarkan kita, yang menyebabkan sel itu berkembang, semuanya dari darah daging ibu kita. Makanan ibu kita adalah makanan kita. Nafas ibu kita adalah nafas kita. Ya. Darah yang mengalir pada ibu kita adalah darah yang mengalir pada tubuh kita. Ya. Suasana hati ibu kita, suasana hati kita pada saat itu. Pokoknya semuanya adalah, kita adalah bagian tak terpisahkan dari ibu kita. Min nafsi wahidatin. Ya. Lalu kemudian waja'ala minha zawjaha. Menjadikan. Kenapa menjadikan di sini? Karena jodoh itu sudah ada sebelumnya. Maksudnya itu sudah ada orangnya. Kalau kita menikah kan harus sudah ada perempuannya. Tidak mungkin nunggu belum lahir. Kita umurnya sudah 40 tahun atau 30 tahun belum menikah, tunggu. Nanti lahir dari si A. Ya. Begitu si A melahirkan anaknya laki-laki, nggak jadi karena harus perempuan. Nggak seperti itu. Ya. Jadi selalu kita menikah dengan wanita yang sudah ada, ataukah kalau kita wanita menikah dengan laki-laki yang sudah ada. Jadi ulangi lagi, kalau kita berjodoh, menikah, kita melamar wanita yang sudah ada, sudah dewasa juga. Kalau kita wanita, kita juga menikah berjodohan dengan laki-laki yang sudah ada juga, sudah dewasa juga. Seperti itu. Maka karena masing-masing sudah ada, ya tinggal jodoh itu cuma ja'ala saja, menjadikan berjodohan. Gitu. Bukan lagi khalaqa. Kalau khalaqa tadi ini benar kita tadinya tidak ada. Ya. Jadi makanya di sinilah makna perbedaan antara khalaqakum dan ja'ala minha. Ya. Jadi artinya apa? Lalu apa maknanya minha daripadanya di sini? Artinya bahwa istri kita juga dari jiwa satu, punya ibu juga. Makanya nanti kita sebagai suami harus menghormati ibu istri kita sebagaimana kita menghormati ibu kita. Karena kita berasal dari yang sama, yaitu ibu. Kalau kita seorang istri, kita harus menghormati ibu daripada suami kita sebagaimana kita harus menghormati ibu kita sendiri. Ya. Kenapa? Sama-sama. Waja'ala minha, hanya kembali kepada min nafsi wahidatin. Ya. Jadi waja'ala minha zaujaha. Jadi kita dari nafsi yang satu, istri kita pun dari sana. Lalu kemudian setelah kita lahir sama-sama, dipertemukan. Maka menggunakanlah kata ja'ala. Seperti itu. Ada lagi? Di chatroom tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.